Shalom, selamat pagi. Shalom. Puji Tuhan, kita bisa beribadah kembali bersama pada pagi ini. Walaupun di tempat masing-masing, tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita akan siapkan hati kita untuk kita memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami, dan kami siapkan hati kami untuk kami memuji menyembah Engkau. Tuhan, ampuni setiap kesalahan dan pelanggaran kami. Kuduskan, layakkan kami untuk kami menghampiri tahta kudus-Mu. Biarlah nama-Mu ditinggikan, dimuliakan Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, hadirat-Mu boleh melawat setiap kami. Penuhi kami dengan roh Tuhan. Kami rindu untuk menyembah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bawa seluruh pujian penyembahan kami di hadapan-Mu yang siap untuk memuji menyembah bersama dengan kami. Kita katakan amin. Terima kasih Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, Tuhan pujian. Kau saja
Ya Rama ya Sang ya Tuhan. Ya Bapa
Baik saudara, kita akan berdoa lebih dahulu Amin. sebelum kita memulai firman Tuhan. Amin. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, pada saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi pegangan dalam hidup kami, bertumbuh dalam iman percaya kepadamu, Amin. tetap kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Haleluya. Hidup kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu. Pada saat hari ini kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara. Amin. Kita akan dengarkan firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai yang ke-15. Temanya adalah pengujian dan pencobaan. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai yang ke-15. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara, apakah perbedaan antara ujian dan pencobaan? Di dalam ayat yang ke-12 itu berbicara tentang ujian, ya. Dan ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15 itu bicara tentang pencobaan. Saudara, perbedaan antara ujian dan pencobaan. Yang pertama, ujian berasal dari Allah, ya. Saudara, yaitu untuk mendewasakan iman kita, ya. Saudara, ini adalah ayat yang ke-12. Itu sebelumnya di dalam Yakobus pertama ayat yang kedua dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun juga. Jadi saudara, pencobaan itu dapat berupa ujian, ya, yang daripada Allah. Tujuannya adalah dikatakan untuk mendewasakan kita, menghasilkan kesabaran atau ketekunan, saudara. Dan dikatakan sampai itu ketekunan itu memperoleh buah yang matang, kamu menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan apapun. Itu berbicara tentang kedewasaan kerohanian saudara dan saya. Ya, saudara, inilah ujian yang berasal dari Allah. Tujuannya adalah untuk mendewasakan iman saudara dan saya. Ya, lewat saudara berbagai masalah, pencobaan yang diizinkan terjadi dalam hidup kita, yang berupa ujian, saudara, ya, dikatakan tujuannya untuk mendewasakan saudara dan saya, ya. Saudara, itulah maksud daripada Tuhan mengizinkan, ya, ujian itu boleh terjadi. Ya, yang kedua, pencobaan itu berasal dari iblis, ya. Kalau saudara baca di dalam Matius pasal yang keempat, bagaimana saudara Roh Kudus membawa Tuhan Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Dalam Matius 4 ayat yang ketiga, iblis dikatakan dia adalah si pencoba, ya. Nah, pencobaan berasal dari iblis.
saudara itu tujuannya adalah untuk saudara menjatuhkan kita ya ke dalam dosa, ya, membinasakan kita. Seperti pencobaan yang saudara pada saat manusia Adam dan Hawa itu dicobai oleh iblis, ya, ditipu daya, sehingga saudara apa yang terjadi? Ya, manusia jatuh dalam dosa, melanggar perintah Allah, kemudian saudara hasilnya adalah dikatakan apabila melanggar firman Allah maka dikatakan engkau akan mengalami kematian, ya, diawali dengan penderitaan-penderitaan yang dialami oleh manusia. Jadi setiap penderitaan yang dialami oleh manusia di bawah kolong langit ini, di dalam dunia ini, saudara, tentunya disebabkan oleh karena dosa. Dunia tempat kita berpijak bukanlah tempat yang nyaman. Dunia ini adalah dunia yang telah berdosa, saudara, dan kita, saudara, yang berada di dalamnya, ya, kita harus juga mengalami, ya, saudara, penderitaan-penderitaan tersebut yang diakibatkan oleh karena dosa. Ya, saudara, pencobaan itu juga dapat berasal dari keinginan manusia. Dikatakan karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ya, dikatakan di ayat yang ke-13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan itu datang dari Allah. Ya, kalau ujian, saudara, datangnya daripada Allah, tujuannya adalah mendewasakan iman saudara dan saya, ya, membentuk karakter saudara, ya, sehingga kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus, saudara, untuk kita lebih mengandalkan Tuhan dalam hidup sehari-hari, lebih percaya kepada Tuhan, lebih menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, ya, semakin hari kita menjadi seorang yang diperkenan oleh Tuhan, ya. Nah, saudara, pencobaan itu berasal daripada keinginan diri sendiri, dikatakan, ya. Jadi dikatakan setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, ya, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ya, olehnya itu berbicara tentang keinginannya sendiri, ya. Kalau kita baca di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-9, ayat yang ke-10, firman Tuhan katakan, 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10, apabila tetapi mereka yang ingin kaya, ya. Jadi saudara, dikatakan Tuhan mengajarkan kita, saudara, apabila kita ingin kaya, mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ya. Selanjutnya dikatakan ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, uang itu membutakan mata hati manusia, ya. Kalau kita perhatikan, saudara, ketamakan, ya, itu justru dimiliki oleh orang-orang yang kaya, ya, yang hanya menimbun, ya, saudara. Dan kita bisa melihat kasus-kasus korupsi yang terjadi di bangsa kita. Itu bukanlah dialami oleh orang-orang kecil, tetapi para pejabat-pejabat negara, ya, para menteri pembantu presiden, saudara, para anggota wakil rakyat, saudara, ya. Dan saudara, kalau mereka tahu bahwa apa akibatnya, saudara, kalau mereka memburu harta, ya, ketamakan yang tidak pernah puas, saudara, apa yang mereka miliki, kalau mereka tahu akibatnya bahwa mereka akan, saudara, perbuatan mereka itu diketahui pada akhirnya, dan kemudian mereka akan dihukum dan harus mengganti kerugian tersebut, saudara, mereka pasti tidak akan melakukan itu, ya. Namun saudara, manusia seringkali dibutakan oleh ilah zaman ini. Itu adalah mamon, ya, uang. Dikatakan kita tidak boleh ingin kaya. Kalau seseorang kaya, saudara,
tentunya saudara itu adalah maksud Tuhan. Tidak perlu diburu ya. Lewat ketekunan kita, kesetiaan kita, saudara, di dalam apa yang Tuhan percayakan, mulai setia dalam hal yang kecil. Kemudian kita tahu apa tujuan daripada Tuhan memberkati saudara dan saya. Kita mulai berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu, saudara, ya, saudara. Dan kalau Tuhan percayakan itu, saudara, Tuhan akan menambahkan lagi kepada kita, ya. Dan sehingga saudara kita menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Dan harta kekayaan itu tidak menjadi jerat kepada kita, saudara, sehingga kita jatuh dalam dosa. Tetapi kekayaan itu, uang itu, saudara, kita gunakan sebagai hamba, ya, di mana kita yang menguasai, saudara, sehingga kita tidak diseret dan dipikat oleh harta benda ataupun saudara cinta akan uang, ya. Dikatakan bahwa pencobaan itu berasal dari keinginan diri sendiri. Tuhan Yesus mengingatkan kepada para muridnya, waspadalah terhadap segala ketamakan, ya. Dan Tuhan memberikan satu perumpamaan tentang seorang kaya yang bodoh, ya. Dikatakan bahwa orang kaya itu hanya menimbun, saudara, hartanya, dan dia hidup nyaman, saudara, karena itu persekian selama bertahun-tahun, ya, yang dia kumpulkan, saudara, dan terus menimbun, ya, dia menjadi kaya bagi dirinya sendiri, saudara. Dan Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus, hai engkau orang kaya yang bodoh, ya, pada hari ini juga nyawamu akan diambil daripadamu. Untuk siapakah itu nanti hartamu, ya. Saudara, kalau kita tahu bahwa pada satu saat, saudara, kita akan dipanggil Tuhan, dan bahwa segala kekayaan, harta yang kita miliki akan kita tinggalkan pada waktunya, ya, saudara. Kalau kita tahu bahwa segala apa yang kita kejar dalam dunia ini akan kita tinggalkan, baik itu jabatan, baik itu prestasi, baik itu kekayaan, baik itu uang yang kita kejar, saudara, apapun itu, popularitas, itu semua akan kita tinggalkan, ya, karena itu bersifat fana, ya. Namun kalau Tuhan memberi kepada kita popularitas, saudara, kedudukan, jabatan, kekayaan, ataupun saudara, kepintaran atau apapun, saudara, ya, yang Tuhan mau adalah supaya saudara dan saya boleh menjadi berkat, ya, menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kita. Apapun yang Tuhan percayakan, saudara, biarlah kita gunakan semua untuk menjadi berkat buat sesama kita, ya, baik yang jasmani maupun yang rohani, ya, saudara. Biarlah kita boleh menjadi berkat, khususnya di masa pandemi ini. Biarlah kita boleh menjadi berkat, ya, berbagi kepada orang lain, ya, baik hartamu, berbagi kepada orang lain, baik saudara, di dalam batin kamu memberikan kekayaan rohani, kita memberikan, saudara, apa yang Tuhan taruh dalam hati, kebenarannya, ya, kemudian kita mulai, saudara, apa yang kita sudah lakukan, yang kita alami bersama dengan Tuhan, kita boleh sharingkan, sehingga saudara, orang yang mendengar dan menyaksikan pengalaman-pengalaman hidup saudara dan saya, mereka semua diberkati oleh Tuhan dan nama Tuhan yang dipermuliakan, ya, saudara. Tujuan daripada pencobaan itu tadi dikatakan oleh karena keinginan kita itu menyeret dan memikat kita supaya kita jatuh dalam dosa, ya. Dikatakan bahwa mereka menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan, ya. Bukan hanya jatuh dalam dosa, upah dosa itu adalah kematian, maut, kematian kekal, seperti yang dialami oleh orang kaya yang bodoh ini, ya, saudara. Pada saat dia ingin bertobat dan minta pengampunan, ingin berbagi pada orang-orang yang lemah, tidak ada lagi kesempatan baginya, saudara. Karena itu gunakan setiap kesempatan yang baik ini, saudara, selama kita hidup, selama Tuhan percayakan apa yang ada dalam hidup saudara dan saya, ya. Kepada seorang janda miskin, saudara, Tuhan Yesus katakan, engkau memberi lebih banyak daripada orang-orang kaya yang memberi dari kelebihannya. Namun janda ini memberi dari kekurangannya. Ya, saudara, bukan berarti kita tidak bisa berbagi pada saat kita berada dalam kekurangan, ya, saudara. Inilah firman Tuhan katakan dan saudara ingatkan kepada kita, ya.
Saudara, pencobaan ya. Pencobaan apakah yang biasa digunakan oleh iblis ya? Kalau iblis untuk menjatuhkan dan membinasakan kita, pencobaan yang biasa digunakan dia memakai keinginan daging kita, saudara ya. Kemudian keinginan mata dan keangkuhan hidup ya. Saudara, memakai hawa nafsu manusia. Di mana zaman sekarang kita bisa lihat banyak orang yang tidak takut akan Tuhan. Mereka hidup dalam kecemaran, saudara. Ya, hawa nafsu daging yang pada waktunya, saudara, itu akan binasa. Ya, Tuhan katakan bahwa daging sama sekali tidak berguna. Ya, apapun yang melekat pada tubuh kita, pada satu saat daging ini akan binasa dan hancur. Tetapi yang Tuhan lihat adalah di dalam diri kita adalah hati saudara dan saya. Itulah karakter pribadi saudara yang utama, ya, yang akan kita bawa masuk sampai dalam kerajaan sorga. Sehingga kita menjadi seorang pribadi yang baru, yang Tuhan bentuk selama kita hidup di dalam dunia ini, saudara. Yang sudah dewasa bagaikan mempelai wanita, yang menyambut mempelai pria, saudara, pada saat Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput saudara dan saya. Ya, saudara, kemudian saudara dikatakan iblis memakai keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Saudara, seringkali kesombongan manusia menjauhkan mereka daripada Tuhan. Mereka mengandalkan kekuatannya sendiri. Mereka mengandalkan manusia. Dan hati mereka, walaupun mereka memuliakan Tuhan, tapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Saudara, iblis tidak takut kalau saudara beribadah kepada Tuhan. Ya, namun yang dia takutkan adalah kalau hati saudara berubah. Secara lahiriah mereka beribadah, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan Allah. Tetap tidak percaya Tuhan, tetap takut, tetap khawatir, tetap bergosip, tetap omongin orang, menjelekkan orang, tetap menghakimi, tetap hidup dalam dosa, percabulan dan kecemaran, saudara. Ya, tetap hidup dalam keduniawian. Ya, saudara, hati yang cinta Tuhan, saudara, dikalahkan oleh cinta akan dunia. Saudara, Tuhan kasih hikmat sama saya. Ya, Tuhan kasih tahu sama saya kenapa orang-orang zaman sekarang ini sangat sulit mengasihi Tuhan. Terlebih anak-anak muda. Ya. Karena saudara, kita bisa lihat iblis, ya, ingin menjatuhkan khususnya anak-anak muda dengan keinginan mata selama berjam-jam dengan HP. Kalau digunakan untuk yang baik tidak masalah, untuk memberkati orang tidak masalah. Tapi saudara, kalau untuk dirinya sendiri itu yang bermasalah. Itu karena Tuhan katakan bahwa menjelang akhir zaman akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Itulah keadaan zaman kita. Ya, sangat menakutkan. Ya, kalau mereka melihat bahwa pada akhirnya akan ada kebinasaan, kematian kekal, akan ada maut, tentu mereka tidak melakukannya. Ya, namun selama ini mereka dibutakan oleh ilah zaman ini. Berhala-berhala modern zaman ini, saudara, yang menjauhkan manusia daripada dosa. Tuhan kasih hikmat, ya. Lebih mudah mereka mengasihi apa yang dilihat oleh mata, ya. Karena itu mereka susah mengasihi Tuhan. Namun Tuhan katakan apabila mereka sudah menemukan Aku, dunia ini sudah tidak berharga lagi di mata mereka. Ya, sudah pudar, saudara. Karena apa? Sudah mengalami Tuhan secara pribadi. Walaupun Tuhan tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani, namun Tuhan bisa kita alami di dalam hidup kita sehari-hari. Kita bisa melihat dengan mata rohani kita. Kita bisa merasakan bagaimana kehadiran kasih-Nya, kuasa-Nya, saudara, damai sejahteranya. Kita bisa rasakan kelemah lembutannya, saudara, pribadinya yang begitu agung dan mulia, saudara, sehingga kita bisa berlama-lama di dalam hadirat Tuhan. Saudara, kalau kita sudah menemukan Tuhan secara pribadi, dunia tidak bisa lagi mengikat saudara dan saya. Iblis tidak bisa lagi menipu daya saudara dan saya untuk menjatuhkan kita, menjauhkan kita daripada Tuhan. Ya, oleh karena itu setiap anak-anak Tuhan yang cinta akan Tuhan, kalaupun dikaruniakan segala sesuatu yang ada dalam dunia, kekayaan, popularitas, kedudukan, jabatan, saudara, dan sebagainya, saudara, hatinya tidak terikat kepada dunia ini. Amen. Ya, karena dia tahu pada satu saat dia akan tinggalkan semuanya.
Yang dia bawa adalah hati yang menyembah, memuliakan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Saudara, bagaimana kita bisa menang atas pencobaan? Tuhan Yesus mengalahkan pencobaan daripada iblis dengan firman Allah. Banyak orang ditipu daya oleh iblis karena mereka tidak mengetahui kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara, yang kemudian yang kedua, mereka tidak mentaati firman Tuhan. Saat Yesus dicobai, saudara, oleh iblis, saudara, dia mengalahkan dengan firman Allah. Dan yang kedua, dia hidup di dalam ketaatan kepada Bapanya di surga. Dikatakan ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulutnya Allah. Amin. Ya, Tuhan Yesus mengatakan ada tertulis, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, saudara, Tuhan Yesus mengatakan kepada iblis, ada tertulis, kau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Amin. Saudara, Tuhan taat ya kepada kehendak Bapanya di surga. Tuhan hatinya penuh dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Dan Yesus mengatakan, tetaplah tinggal di dalam firman-Ku. Engkau akan mengetahui kebenaran. Dan Amin. kebenaran itu yang akan memerdekakanmu. Amin. Ya, dari dosa, dari ikatan dunia yang membelenggu saudara. Dan saya ingin coba membinasakan kita dari saudara ikatan saudara yang menyeret, yang memikat kita lewat hawa nafsu dari manusia, saudara, lewat keinginan hawa nafsu manusia, keinginan mata saudara. Ya, saudara, itu iblis tidak akan bisa saudara menipu daya kita. Amin. Ya, walaupun saudara kita tidak memiliki harta dunia yang berlimpah, namun hati kita penuh dengan damai dan sukacita. Ada orang yang dikaruniakan kekayaan, memiliki kekayaan, tapi tidak dikaruniakan saudara karunia untuk menikmati. Ada orang yang hidup sederhana, namun mereka bisa menikmati segalanya. Saudara, itu karunia daripada Tuhan. Ya, iblis hanya bisa memberikan kekayaan bagimu. Ya, pada saat Yesus ditawarkan kerajaan dunia ini dan segala kemegahan dan kemuliaannya, ya, iblis hanya bisa memberikan itu semua. Namun iblis tidak bisa memberikan saudara karunia untuk menikmati segalanya. Ya, saudara, karunia menikmati itu hanya datang daripada Tuhan. Amin. Amin. Ya, saudara, ada orang kaya tapi dia tidak bisa makan ini dan itu, saudara. Ada orang kaya namun dia sakit keluar masuk ICU. Ada orang kaya tapi dia sering mengalami keadaan-keadaan yang naas, saudara. Ada orang kaya namun keluarganya berantakan, saudara. Anaknya kemana? Ya, hidup dalam dosa, saudara, narkoba, kemudian pergaulan bebas, saudara. Ya, istrinya kemana, saudara, dia juga kemana, hidup dalam perselingkuhan dan ketidaksetiaan, sehingga tidak bisa berkumpul bersama-sama. Ya, hati penuh dengan gelisah, setiap malam khawatir di mana hartanya nanti akan satu saat, ya, takut ada orang yang mencurinya. Saudara, hatinya tertuju pada hartanya. Ya, Tuhan katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Yang menjadi pertanyaan, di manakah hatimu berada? Apakah hatimu berada pada kekayaanmu, pada cinta akan uang, ataukah hatimu berada kepada Tuhan, saudara? Amin. Itu yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Jangan mengumpulkan harta duniawi, kumpulkan harta surgawi. Amin. Apa artinya? Kekayaan itu kita gunakan bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita harus berbagi kepada orang-orang yang papa dan yang lemah. Amin. Dan Tuhan katakan, lebih berbahagia kita untuk memberi daripada kita menerima. Dan orang yang sudah melakukan itu, mereka akan mengalami itu semua, saudara. Ya, karena memang Tuhan percayakan kita untuk kita boleh menjadi berkat, bukan hanya kita diberkati, Amin. menjadi berkat. Amin. Demikian juga kekayaan rohani. Tuhan memberikan kami kekayaan rohani, saudara. Kemudian kami berbagi. Lebih berbahagia orang yang berbagi, ya, kebenaran-kebenaran firman Tuhan daripada mereka yang menerima. Karena yang lebih dahulu diberkati adalah kita, saudara. Ya, ini yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Ya, saudara, bagaimana kita bisa menang dalam pencobaan? Hidup di dalam doa, hidup dalam firman, hidup di dalam doa. Orang yang berdoanya sedikit, dia gampang dikalahkan oleh iblis, gampang jatuh dalam pencobaan. Namun orang yang senantiasa bersekutu dengan Tuhan, saudara, hatinya melekat kepada Tuhan, Amin. maka hadirat Tuhan akan selalu menguasai kehidupannya, saudara. Amin. Ya,
sehingga dia tidak akan pernah tersandung dan terjatuh ke dalam dosa, apalagi ditipu daya oleh iblis, karena dia penuh dengan firman kebenaran, firman Allah, saudara, dan dia hidup dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Saudara, orang yang tersebut, saudara dan saya, yang bertekun di dalamnya, melakukan, mentaati firman Tuhan, tidak akan pernah dikalahkan oleh dunia ini. Walaupun dunia bergoncang, saudara, ketakutan itu tidak ada dalam diri kita. Karena kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi, kita percaya Tuhan berkuasa memelihara hidup saudara dan saya. Dan Tuhan katakan, jadilah sesuai dengan imanmu. Ya, dengan kita penuh firman, bukan hanya kita tahu kebenaran, tapi iman kita semakin bertumbuh. Dan iman itu yang mendatangkan mukjizat, saudara. Kekuatan di masa-masa sukar seperti ini, saudara. Ya. Saudara, perbedaan ujian dan pencobaan dijelaskan oleh firman Allah dari dua jenis penderitaan yang dialami oleh manusia dan akibatnya. Di dalam Mazmur 34 ayat 19 dikatakan, penderitaan orang benar banyak, tapi Tuhan yang melepaskan dia dari semuanya itu. Saudara, sebaliknya penderitaan orang fasik dikatakan adalah, saudara, mematikan, menanggung akibatnya. Ya, di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-19 kita akan baca saja supaya lebih saudara mengena. 19 saya akan bacakan di sini. Ya, ayat 20 saja. Kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya dan tidak satu pun yang patah. Ada penyertaan Tuhan. Amin. Kemudian dikatakan kemalangan akan mematikan orang yang fasik. Ya, saudara. Dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Amin. Dunia di tempat sekarang kita berada adalah dunia penuh dengan kefasikan. Dunia yang tidak mengenal akan Tuhan, ya. Dunia yang tidak hidupnya dekat dengan Tuhan. Justru orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, mereka dilecehkan, dibenci. Ya. Mereka diolok-olok dengan mengatakan sok suci, ya saudara, pendeta lu, ya, segala macam. Itulah orang-orang fasik. Dan kalau kita hidup sama dengan mereka, kita menjadi teman mereka. Namun saudara, kalau kita hidup berlawanan dengan mereka, hidup dalam kebenaran menurut kehendak Tuhan, malah kita dibenci. Ya. Namun kita nggak mau berkenan di hadapan manusia, kita hanya mau berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Ya. Saudara, ya itulah perbedaannya. Ya, kalau orang benar, saudara, dia menderita, itu adalah ujian. Katakan sama-sama, ujian. Ujian. Tujuannya adalah mendewasakan. Yang kedua, Tuhan melepaskan. Ya, Tuhan mau mengajar saudara dan saya untuk melihat kuasa Tuhan. Ya, saudara, bagaimana kita bisa merasakan pemeliharaan Tuhan kalau kita tidak mengalami kekurangan sebelumnya? Bagaimana kita mengalami kuasa kesembuhan daripada Tuhan kalau kita tidak mengalami keadaan sakit, saudara? Ya, saudara, apapun yang terjadi, saudara, itu adalah kesempatan bagi Tuhan untuk menyatakan kuasa dan kasih-Nya dalam hidup saudara dan saya. Amin. Kita percaya bagaikan tiang awan dan tiang api, Tuhan menuntun hidup saudara dalam kebenarannya. Amin. Ya, menuntun hidup saudara selama kita berjalan di padang gurun, saudara, sehingga saudara dan saya berada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Masa pandemi yang sukar dan sulit ini, banyak orang khawatir dan takut. Ya, banyak orang-orang yang putus asa dan tawar hati kepada Tuhan. Namun bagi kita yang percaya akan Tuhan, disinilah Tuhan mau menyatakan kuasa-Nya. Amin. Ya, disinilah iman kita, orang-orang benar, diuji, saudara. Ya, dan biar kita boleh menang atas ujian itu. Ya. Saudara, bagaimana kita bisa menang atas ujian? Saudara, inilah yang dialami oleh Abraham. Kita akan baca dalam Kejadian pasal yang ke-22. Bagaimana Abraham diuji. Ya, dan apakah yang ia dapati setelah dia menang atas ujian. Jadi tiap hari kita akan diperhadapkan dengan pencobaan dari iblis, dari keinginan kita sendiri. Ya, kemudian tiap hari juga kita akan mengalami yang namanya ujian. Apakah kita mau melakukan kehendak Tuhan? Ya, apakah kita mau taat kepada perintah Tuhan? Ya, saudara,
pada saat Tuhan mulai menegur saudara, mengingatkan kita untuk melakukan sesuatu, apakah kita membenarkan diri, apakah kita berdalih. Saudara, ini semua kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Pencobaan dari iblis, dari keinginan kita, hawa nafsu kita, ketamakan kita, saudara, hawa nafsu daging kita, ya, perbuatan-perbuatan daging, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, ya, perseteruan, perselisihan, pesta pora, ya, dan kemampukan dan sebagainya, ya. Namun tiap hari juga kita diperhadapkan dengan ujian iman, di mana kita hanya bergantung kepada Tuhan setiap hari. Amin. Tuhan katakan jangan kau khawatir, karena apa yang kau makan, minum dan pakai, semua itu dicari orang yang tidak mengenal akan Allah. Amin. Kan, tapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan Tuhan tambahkan. Amin. Ya, saudara, apabila kita lakukan janji Tuhan, itu berlaku dalam hidup saudara. Amin. Dan Tuhan dikatakan kesusahan sehari cukup sehari. Artinya Tuhan mau kita bergantung sepenuhnya setiap hari kepada Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan pelihara Nabi Elia dan janda Sarfat di masa-masa kesukaran. Saudara, bagaimana kita bisa menang atas ujian? Yang pertama adalah hidup dalam ketaatan. Kejadian 22. Setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham, ya. Kata mencobai itu adalah ujian, ya, di dalam terjemahan aslinya, karena judulnya itu adalah kepercayaan Abraham diuji, ya. Jadi pencobaan ada yang berasal dari Allah, itu adalah ujian, ya. Ujian bagi diri kita, ya. Tujuannya meningkatkan iman kita, dan Tuhan mau memberkati kita lebih lagi, mendewasakan kita, ya. Dikatakan Abraham, ya, setelah semuanya Allah menguji Abraham, dia berfirman kepada Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal yang engkau kasihi, yaitu Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang kukatakan kepadamu. Anak yang ditunggu selama 25 tahun, itu janji Tuhan. Saudara, di situ Abraham banyak saudara mengalami kegagalan, jatuh bangun, sampai akhirnya dia menang, saudara. Amin. Dan setelah dia mengalami kemenangan, mendapatkan seorang anak, saudara, ya, apa yang terjadi? Dikatakan Allah menguji kembali, ya, karena Tuhan mau mendewasakan, Tuhan mau memberkati Abraham lebih berlimpah. Saudara, ujian itu untuk mengenal isi hati, ya. Saudara, Tuhan mau isi hati kita betul-betul kita melekat pada dunia atau pada harta, pada apapun, siapapun. Tuhan mau saudara dan saya tidak boleh terikat oleh apapun dan siapa. Amin. Dan ayat yang ketiga, lihatlah apa yang dilakukan Abraham. Abraham taat kepada perintah Allah, walaupun sukar. Tuhan menguji saudara dan saya untuk mengampuni walaupun saudara dan saya orang-orang yang ditindas, ya. Saudara, kita tidak bersalah, ya. Saudara, dunia mengajarkan kita untuk membenci musuh, namun Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengasihi musuh kita dan mendoakan mereka. Amin. Sakit buat daging, saudara. Apabila juga Abraham sama, dia disuruh saudara mempersembahkan anaknya, saudara, itu sakit bagi dirinya. Karena itu berarti bahwa saudara, itu berarti bahwa hatinya itu diserahkan kepada Tuhan, ya, dipersembahkan, ya. Lebih sakit hati orang tua daripada anak itu sendiri. Saudara, itu artinya dia sudah mati bagi dirinya sendiri. Memang tidak mudah, namun itu proses Tuhan mau kerjakan. Amen. Supaya saudara mati bagi keinginan dirimu sendiri. Amin. Untuk melakukan kehendak Allah. Saudara, dikatakan Abraham pergi pagi-pagi, ia memasang keledainya dan seterusnya, kemudian mengajak bujangnya ke Bukit Moria. Dan apa yang dikatakan oleh Abraham kepada kedua hambanya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku serta anak-anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang dan sesudah itu kami kembali kepadamu. Saudara, itu imannya luar biasa. Kenapa Abraham, saudara, mengatakan demikian? Kami akan kembali lagi. Padahal dia mau mempersembahkan anaknya. Saudara, di dalam kitab Ibrani menjelaskan bahwa Abraham percaya bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun dia sudah mati. Itu iman yang luar biasa.
Saudara, iman yang luar biasa sangat dibutuhkan kita di masa-masa yang sukar dan sulit ini. Ya, saudara, lalu Abraham dia mengambil kayu, diajak anaknya, dan pada saat saudara dipegang pisau, anaknya itu heran bisa, Bapak, di mana korban? Di mana sapi, ya, binatang sembelihan itu? Kok nggak ada? Ya, saudara, belum lama nanti kita akan bangsa kita merayakan hari Idul Adha, ya. Saudara memperingati itu, ya. Kalau bagi mereka itu Ismail, tapi bagi kita Ishak, ya. Saudara, ya, anaknya berkata seperti itu. Dan apa jawab daripada Abraham? Saudara, jawabannya itu luar biasa. Ya, jawabnya dikatakan Abraham, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Jadi namanya iman, saudara, harus mengatakan apa yang kita harapkan. Bukan menyatakan keadaan yang memang kita alami saat ini. Keadaan saat ini memang dalam keadaan krisis ekonomi, keadaan yang susah dan sulit. Tapi lebih baik kita mengatakan bahwa Tuhan berkuasa memelihara hidup kami. Amin. Saudara, apa yang kita katakan adalah apa yang kita harapkan. Demikian juga Abraham. Ya, kami akan kembali lagi. Dia berkata pada bujangnya, dan saudara, dia berkata juga pada anaknya, Tuhan akan sediakan itu walaupun dia belum lihat. Dan pada saat berada di Bukit Moria, Abraham sudah siap untuk menyembelih anaknya. Saudara, di saat itulah yang menegangkan bagi dirinya. Berarti dia mati bagi dirinya sendiri. Saudara, pada saat pisau ini diayunkan untuk menyembelih anaknya, maka Tuhan Allah, saudara, berkata, Abraham, ya, jangan kau lakukan itu, jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa kau takut akan Allah. Amin. Saudara, yang kedua, bagaimana kita harus menang atas ujian, hidup dalam ketaatan. Yang kedua, kita harus hidup dalam takut akan Tuhan. Amin. Ya, aku sudah tahu kau takut akan Allah. Saudara, takut akan Allah itu bukan hanya berbicara menjauhi kejahatan, tetapi takut akan Allah berbicara tentang mentaati firman-Nya. Raja Salomo katakan, jadi akhirnya hendaklah kau takut akan Allah dan turutilah segala perintah-perintah-Nya. Saudara dan saya, biarlah hati kita takut akan Tuhan. Ya, bukan hanya kita menjauhi kejahatan, tapi kita boleh mentaati perintah-perintah-Nya. Dan dikatakan untuk kedua kalinya, ayat ke-15, ya, malaikat Tuhan dari langit. Saudara, ditulis ini bukan malaikat biasa karena depannya M-nya M besar, ya. Ini berbicara tentang Kristofani, ya. Saudara, Tuhan Yesus sendiri yang berbicara kepada Abraham, saudara, ya. Karena Tuhan Yesus mengatakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ya, maka orang fasik, orang Farisi ingin melempari Yesus dengan batu, saudara. Firman Tuhan katakan, saudara, pada mulanya adalah firman, firman bersama Allah, saudara, ya. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Saudara, Tuhan Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Oleh karena Tuhan berkata kepada Abraham, saudara, ya, dan berserulah malaikat Tuhan, yaitu Tuhan sendiri dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena kau mendengarkan firman-Ku, saudara. Ya, saudara, oleh keturunanmu segala bangsa akan mendapat berkat. Saudara, ini berbicara bukan hanya berkat jasmani, tapi utama adalah berkat rohani. Di dalam kitab Galatia menjelaskan bahwa, saudara, oleh keturunanmu, yaitu Kristus, ya, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, sehingga keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa. Saudara, berkat bukan hanya berbicara berkat jasmani,
tapi yang utama adalah keselamatan. Setiap orang yang percaya, dia akan beroleh hidup yang kekal. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Setiap hari kita akan diperhadapkan dengan pencobaan dan ujian. Ini yang berupa godaan dari iblis, ingin menjatuhkan saudara dalam dosa dengan cara menipu daya saudara dan saya. Saudara, tapi kita harus tahu bahwa upahnya adalah kematian. Iblis itu hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya, itulah tujuannya, saudara. Seperti saudara apa yang dia buat kepada Adam pada waktu manusia penciptaan pertama, saudara, mengalami kematian. Namun Adam yang kedua, yaitu Yesus, saat iblis mencobai, Tuhan Yesus mengalahkannya karena dia hidup dalam firman. Dia boleh melakukan kehendak Bapa, mentaati firman-Nya. Saudara, tidak ada yang bisa menjatuhkan dirinya. Ya. Saudara, Tuhan Yesus memberikan contoh pagi-pagi benar dia sudah datang, saudara, kepada Allah, mencari tempat yang sunyi untuk berdoa. Saudara, sebelum dia melayani, saudara, inilah anak-anak Tuhan. Ya, dia harus mengawali hidupnya dengan bertekun mencari wajah Tuhan. Ya, saudara, Tuhan mau memberkati saudara dengan berlimpah. Ujian akan mendatangkan saudara berkat Tuhan yang berlimpah, terlebih berkat rohani, pengenalan akan Tuhan lebih lagi, membentuk karakter kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Saudara, membuat kita semakin sabar, tahan uji, saudara, sabar, ya, menghadapi setiap tekanan dalam hidup saudara, sehingga kita kuat karena firman Tuhan ada dalam batin kita, karena kita hidup bersekutu dengan Tuhan, karena kita mau mentaati firman-Nya, saudara, karena kita tahu, saudara, ya, bahwa Tuhan, ya, ingin memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Ya, nah inilah yang firman Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya, dan biarlah kita boleh menang atas pencobaan iblis. Ya, menang atas pencobaan yang berasal dari hawa nafsu manusia yang ingin saudara menyeret dan memikat kita, menjauhkan kita dari hati kita daripada Tuhan, saudara, sehingga kita lebih mementingkan diri kita sendiri daripada melakukan kehendak Tuhan. Ya, kita menang atas ujian yang datang daripada Tuhan yang diizinkan, saudara, untuk mendewasakan saudara dan saya, untuk kita boleh belajar percaya kepada Tuhan, untuk kita belajar mentaati firman Tuhan, saudara, untuk kita lebih mengenal isi hati Tuhan, saudara, ingin supaya kita juga, saudara dan saya, boleh mengalami Tuhan secara pribadi. Lewat kesukaran-kesukaran hidup kita tahu apa artinya penghiburan daripada Tuhan. Lewat kesukaran-kesukaran hidup kita tahu apa artinya kekuatan yang daripada Tuhan. Mungkin saudara mengalami kehilangan di masa pandemi ini, saudara. Kehilangan harta, usaha, pekerjaan. Terlebih ada orang yang kehilangan orang-orang yang engkau kasihi. Namun saudara, pada waktunya itu semua juga kita akan tinggalkan. Jangan sampai kita kehilangan nyawa kita. Mari kita, saudara, membuka hati, rendahkan diri kita di hadapan Tuhan, tersungkur di bawah kaki Tuhan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Saudara, memakai itu, biar Tuhan memakai hidup kita boleh menjadi alatnya, saudara, menjadi berkat bagi sesama kita. Dan biarlah fokus hidup kita hanya tertuju pada Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Apabila Tuhan memberkati saudara, kita tahu itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saudara. Ya, baik itu waktu kita, saudara, yang Tuhan berikan, kita tidak menyia-nyiakan. Ya, kita boleh gunakan, saudara, yang utama untuk mencari Tuhan. Baik itu harta yang Tuhan berikan, kekayaan ataupun materi, itu kita gunakan untuk kita boleh menjadi berkat buat sesama. Baik itu kepandaian dan kepintaran yang Tuhan kasih, kita bisa gunakan untuk menjadi berkat buat sesama. Ya, segala macam, saudara, yang Tuhan percayakan, bahkan hidup kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, demikianlah firman Tuhan. Tetap semangat, saudara, tetap lakukan kehendak Tuhan. Tetap fokus, saudara, yang melakukan kehendak-Nya. Kita akan tundukkan kepala, dan sebelumnya kita akan, saudara, menyanyikan satu pujian satu kali, dan kemudian kita akhiri ibadah ini. Ya, saudara, tetap bertekun, tetap cari Tuhan. Ya,
cinta akan Tuhan Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Baik saudara, kita akan dudukkan kepala. Saudara, Haleluya Tuhan. setiap pencobaan yang kita alami, yang datangnya daripada iblis dan keinginan diri kita sendiri, biar kita boleh, saudara dan saya, kalahkan dengan kebenaran firman Tuhan. Semua yang ada dalam dunia, firman Tuhan katakan, dunia ini akan lenyap dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Namun orang yang melakukan kehendak Allah, dia akan hidup selama-lamanya. Dan setiap ujian yang datang daripada Tuhan untuk mendewasakan, dia ingin mengetahui hati kita. Apakah kita memilih apa yang berkenan di hadapannya, memilih melakukan kehendak-Nya di atas kehendak diri kita sendiri. Tuhan mau kita taat pada perintah-Nya walaupun sulit bagi kita, bagi manusia, bagi kita, untuk mengampuni walaupun kita ada di pihak yang dirugikan, untuk mengasihi musuh, untuk memberi dalam kekurangan, untuk mempedulikan buat sesama, untuk hidup di dalam kekudusan di tengah dunia yang cemar, untuk hidup dalam kebenaran di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dusta dan kemunafikan. Namun apabila semuanya itu kita lakukan, maka Tuhan rindu untuk menyertai saudara di masa-masa sulit ini. Bagaikan tiang awan dan tiang api, Dia setia untuk menuntun dan memelihara umat-Nya. Firman Tuhan katakan, dalam segala perkara Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara, kita gak perlu takut akan kematian jasmani, karena pada akhirnya kita akan mengalami itu. Kita tidak perlu takut akan harta dan kekayaan, itu akan hilang lenyap, karena pada akhirnya kita akan tinggalkan. Namun yang kita takutkan apabila nyawa kita terhilang, maka kita akan mengalami kematian yang kekal, mengalami maut, mengalami kebinasaan, di mana dikatakan firman Tuhan, hanya terdapat ratapan dan kertakan gigi dan api yang menyala-nyala.
selagi kita ada dan bernafas, biarlah fokus utama kita melakukan kehendak-Nya, mentaati firman-Nya. Selagi kita hidup dan bernafas, biarlah hati yang takut dan gentar akan Tuhan ada di dalam hati kita, sehingga hati kita boleh menuruti firman-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di masa yang sukar saat ini kami berdoa, saat ini Tuhan kuatkan dan teguhkan mereka yang lemah, yang saat ini mengalami Saudara ketawaran hati, kehilangan orang-orang yang dikasihi, kehilangan pekerjaan atau harta benda, kehilangan pekerjaan atau usaha. Namun tidak perlu takut, Saudara. Tuhan akan pelihara kau di masa-masa yang sukar ini. Tuhan mau lihat kesetiaanmu, supaya kau tidak meninggalkan Tuhan walaupun semuanya terambil, walaupun keadaan semuanya mengecewakan, walaupun keadaan tidak menghasilkan. Namun Tuhan mau melihat hatimu. Biar yang tersisa dalam hidup kita yang utama adalah Tuhan sendiri. Harta yang indah, mutiara yang berharga, harta yang terpendam yang kita temukan lebih berharga dari semuanya. Keindahan dunia akan pudar. Terima kasih Tuhan. Apabila kau rela melepaskan semuanya, mati bagi manusia dagingmu. Tuhan lihat hatimu di mana kau berada. Apakah di dunia ini dengan segala kekayaan dan kerajaan dunia dan kemegahannya yang satu saat akan musnah dan hilang lenyap? Apakah kepada Tuhan dan kerajaannya, di mana yang kita rindukan adalah Yerusalem surgawi, kota yang dibangun oleh Allah sendiri. Tidak ada lagi ratap tangis dan air mata, tidak ada lagi kematian. Saat ini biar kita merendahkan diri dan bertobat selagi ada kesempatan, sehingga hari Tuhan bukan menjadi hari yang menakutkan, tapi hari yang kita nantikan dalam hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Kuatkan dan teguhkan kami di masa-masa yang sukar ini, supaya kami anak-anak Tuhan dapat boleh menjadi terang, dapat boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa dan mengucap syukur. Saudara, kita akan angkat tangan kita mau akhiri ibadah kita. Bapak berkati setiap jemaatmu, berkati setiap persembahan yang diberikan. Walaupun kami tidak hadir di gereja, namun kami di rumah masing-masing. Namun biar hadirat Tuhan itu berada. Berkati juga mereka menyaksikan live streaming ini ya Tuhan. Dikuatkan, diteguhkan oleh firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih biar kami boleh menjadi pelaku firman. Menang atas pencobaan, menang atas ujian. Sehingga hidup kami semakin hari Tuhan memberkati, menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Saudara yang terkasih, diberkatilah engkau dalam usaha, rumah tanggamu, dalam pekerjaan, dalam kesehatanmu. Diberkatilah engkau waktu kau keluar dan masuk rumahmu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semua. Selamat hari Minggu.